Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bareng membahas mengenai dinamika penduduk Indonesia. Bersama saya Bu Marsinah. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan dinamika penduduk? Nanti ada faktor kelahiran, faktor kematian, faktor perpindahan yang disebut dengan faktor demografi. Nanti ada faktor non-demografi juga, yaitu faktor dinamika penduduk. Untuk mengetahui dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk, ini dengan melalui 3 cara. Yang pertama ada sensus penduduk, ada registrasi, dan ada survei. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah pencacahan atau pendataan jiwa, di mana sensus penduduk nanti ada 2 macam, ada sensus penduduk de facto, ada sensus penduduk de jure. Sensus de facto ini adalah sensus penduduk atau pendataan yang dilakukan kepada penduduk yang benar yang dijumpai pada saat sensus. Sementara kalau de jure itu sensus yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah pada saat melakukan sensus penduduk. Metodenya apa saja? Bisa dilakukan secara canvasser dan juga householder. Canvasser berarti nanti yang mengisi data adalah petugas sensus. Kalau householder, yang mengisi data adalah penduduk yang disensus itu sendiri. Sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali, di mana Indonesia pertama kali melakukan sensus penduduk pada tahun 1961. Nah, sekarang kalau kita lihat sampai tahun ini sudah berapa kali sensus penduduk berlangsung di Indonesia? Kalau pertama kali dilakukan pada tahun 1961. Monggo dihitung, oke? Sementara untuk registrasi, ini merupakan data awal atau pendataan awal sensus penduduk yang biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali di tingkat bawah, yang dilakukan oleh tingkat RT, RW, desa, dan kecamatan. Demikian juga survei untuk mengetahui bagaimana perkembangan penduduk setiap tahunnya. Sekarang untuk materi aktual yang perlu kalian pahami. Indonesia jumlah penduduknya sekarang kalau kita lihat menempati urutan yang keempat di dunia, di mana urutan yang pertama itu ada Cina, yang kedua India, dan Amerika Serikat. Dari jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, ternyata persebaran penduduknya sendiri belum merata. Ada beberapa wilayah yang padat penduduknya, ada yang masih jarang penduduknya. Komposisi penduduk di sini adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Oke, kita melanjut mengenai faktor demografi sebagai salah satu faktor dinamika penduduk. Itu berkaitan dengan yang pertama, kelahiran atau natalitas. Kelahiran itu adanya bayi lahir hidup. Sekarang kita akan lihat faktor-faktor apa saja sih yang menunjang terjadinya kelahiran atau dikenal dengan istilah pronatalitas. Faktor yang pertama itu munculnya kawin usia muda, kemudian adanya banyak anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, anak sebagai tumpuan hari tua, anak sebagai sumber tenaga untuk membantu mencari nafkah. Juga masih banyaknya anggapan anak adalah penerus keturunan. Ini yang mendorong terjadinya banyaknya kelahiran atau pronatalitas. Lalu faktor-faktor apa yang menghambat terjadinya kelahiran atau antinatalitas? Yang pertama, adanya program KB, kemudian banyaknya wanita karir, penundaan usia kawin dengan adanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu yang menghambat angka kelahiran. Sekarang kita akan menghitung
bagaimana sih cara menghitung angka kelahiran? Angka kelahiran itu sendiri nanti diperoleh dari rumus banyaknya jumlah bayi yang lahir dibagi jumlah penduduk kali K. K di sini adalah angka konstan 1000. Jumlah bayi yang lahir dibagi jumlah penduduk kali 1000. Dari hasil ini nanti menunjukkan angka berapa. Kalau ternyata hasilnya lebih dari 30, berarti angka kelahirannya tergolong tinggi. Sementara kalau hasilnya nanti antara 20 sampai 30, berarti angka kelahirannya sedang. Dikatakan angka kelahirannya rendah jika nanti hasil dari angka kelahiran itu adalah kurang dari 20. Ya, sekarang yang kedua yaitu tentang kematian atau mortalitas. Apa itu? Yaitu banyaknya bayi ataupun manusia yang meninggal. Faktor-faktor apa sih yang menunjang terjadinya kematian atau pro-mortalitas? Yang pertama, tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang belum memadai, kemudian adanya gizi rendah, bencana alam, serta kecelakaan dan juga wabah penyakit seperti yang sedang terjadi sekarang ini, perang, itu menjadi faktor penyebab penunjang kematian atau tingginya angka kematian pro-mortalitas. Sementara faktor penghambat kematian atau anti-mortalitas yang pertama meningkatnya kesadaran hidup sehat, kemudian yang kedua fasilitas kesehatan dan gizi yang baik. Yang ketiga atau yang ke-C yaitu migrasi, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Migrasi sendiri ada dua macam, migrasi nasional dan internasional. Migrasi nasional berarti migrasi yang terjadi di dalam negeri itu sendiri, yang dilakukan dalam satu wilayah. Ada istilah urbanisasi dan transmigrasi. Tentunya kalian sudah bisa membedakan apa itu urbanisasi dan apa itu transmigrasi. Ya, urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Ini nanti akan mempengaruhi faktor dinamika penduduk satu wilayah. Kemudian yang kedua, migrasi internasional. Ada dua istilah, ada imigrasi, ada emigrasi. Di mana yang namanya imigrasi ini adalah keluarnya penduduk dari satu negara. Emigrasi ini masuknya penduduk dari negara. Ini faktor-faktor demografi yang mempengaruhi dinamika penduduk. Setelah mengetahui faktor demografi, sekarang kita akan melihat bagaimana pertumbuhan penduduk itu sendiri. Pertumbuhan penduduk itu nanti dikelompokkan ada 3 jenis. Pertumbuhan penduduk alami, ini pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran dan kematian. Sementara pertumbuhan yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi yaitu pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor imigrasi dikurangi faktor emigrasi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk total yaitu pertumbuhan penduduk alami ditambah dengan pertumbuhan penduduk migrasi. Ya, kita akan lanjut ke poin berikutnya mengenai komposisi penduduk, di mana komposisi penduduk itu sendiri adalah pengelompokan penduduk baik berdasarkan usianya, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan. Di sini yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, di mana nanti berhubungan dengan piramida penduduk. Usia sendiri dalam geografi nanti dikelompokkan menjadi 2, ada usia produktif dan ada usia non produktif.
Usia produktif itu usia antara 15 sampai 64. Dikatakan produktif pada usia ini manusia itu mampu menghasilkan suatu benda atau suatu barang. Sementara usia non produktif itu ada dua kelompok, yaitu usia belum produktif umur 0 sampai 14, sementara usia tidak produktif yaitu usia lebih dari 65 tahun ke atas. Sekarang kita akan membahas piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ada 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Yang kedua, piramida penduduk tua atau konstruktif. Yang ketiga, piramida penduduk tetap atau stasioner. Nanti kalian bisa lihat gambar piramida penduduknya di depan itu nggih. Piramida penduduk muda seperti apa, tua seperti apa, yang tetap seperti apa. Kemudian ciri-cirinya piramida penduduk muda misalkan di sini berbentuk limas, terdiri dari penduduk muda. Biasanya ini terjadi di negara berkembang di mana angka kelahiran dan kematian lebih tinggi. Itu untuk ciri-ciri piramida penduduk muda. Sementara piramida penduduk tua ini kebalikannya dengan piramida penduduk muda. Ya, dari 3 ini yang harus kamu hafalkan adalah piramida penduduk tetap, sehingga nanti untuk menjawab yang lainnya insya Allah bisa. Begitu nggih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah kependudukan di Indonesia. Di sini yang menjadi masalah yang pertama adanya pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Tadi di depan sudah kita bahas nggih. Ada 3 jenis, alami, migrasi, dan total. Kemudian masalah yang kedua dari pertumbuhan penduduk yang cukup besar, ternyata persebarannya yang tidak merata sehingga terjadi yang namanya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini ada 3 kelompok. Yang pertama kepadatan penduduk aritmatika. Rumusnya ini jumlah penduduk dibagi jumlah wilayah kali 1 km. Sementara kepadatan agraris rumusnya jumlah penduduk agraris dibagi luas lahan pertanian kali 1 km. Kemudian yang ketiga kepadatan fisiologis, yaitu kepadatan penduduk yang diperoleh dari jumlah penduduk dibagi luas lahan produktif kali 1 km. Nah, demikianlah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Semoga bermanfaat nggih. Selanjutnya lakukan aktivitas, kalian lihat di situ ada tugas untuk keterampilan produk, monggo diselesaikan. Oke, diselesaikan nggih, seperti biasa nanti dijabri. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya minta tolong untuk ini kamu like, subscribe, kemudian dikasih komen isinya nama kalian, nomor absen dan kelas nggih. Untuk tambahan nilai sekaligus absensi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.